Yang soal Laura bilang lo party-party gimana? Acara ulang tahun, emang ulang tahunnya kebetulan di klub. Itu lo sama cewek di situ? Enggak sama cewek. Diduga atau diperkirakan sama Laura ini lu selingkuh, punya pacar lain? Enggak ada. Kalau misalnya kayak sama cewek lain gitu enggak. Lu pakai uangnya Laura? Tapi emang kita apa kayak bahasanya sekarang gimmick ya. Yakin lu ceritanya begini? Serius. Maksudnya orangnya juga. Soalnya lu ada sempet ngancem dia untuk gak cerita. Berarti Nggak. ada something nih. Gak pernah. Gue gak pernah ngancem dia buat cerita apapun. Iya untuk gak cerita. Iya gue gak Nggak, pernah. lu yang bener bro. Serius. Lu bener lu. Aduh, kali ini berita yang lagi viral nih guys. Yang melekat dengan bintang tamu ini dengan kontroversinya nih guys. Ya, dulu pernah ada berita yang apa ya? Kalau nggak salah kecelakaan ya. Kecelakaan sampai merenggut nyawa seorang wanita. Nah ini kita dengar kesaksian dari versi Gaga Muhammad. Halo Gaga, Halo, apa kabar Pak Barok? bro? Sehat Pak Bro. Lu terkenal dengan telat ya bro? Bukan telat. Jadi Apa? lebih ke macet dikit tadi. Macet. Jauh soalnya. Emang di mana tinggal lo? Tinggal di Cibubur. Cibubur. Kita janjian loh jam 11. Sekarang tuh jam 12:30. Lo tadi bilang gak ada transport. Yes. Emang segitu susahnya hidup lo? Parah. Dulu yang lo glamor, party-party, temen circle lo yang ya bisa dibilang artis-artis gitu kan. Terus sekarang gue kaget shock pas ketika lo WhatsApp, lo bener-bener kosong. 0. Definisi 0. Kenapa bisa sampai begitu? Emang tabungan lo kemana semua? Habis semua Pak Bro. Habis buat kemarin di penjara kah atau? Habis penjara terus sebelum-sebelumnya. Lu di penjara itu berapa lama ya? Penjara 2 tahun setengah. 2 tahun setengah? 24 Itu lu lah. jalanin ya? Jalanin. Putusannya? Putusan 46. 4 tahun 6 bulan? Yes. Di mana itu? Di Cipinang. Cipinang? Ya. Terus lu keluar tapi udah kerja sekarang? Atau masih influencer atau apa gitu? Dibilang kerja juga enggak, mungkin kayak aktif lagi lah, cuman enggak kayak dulu lah. Enggak kayak dulu. Nah, Gue lihat juga lu udah mulai dapat endorse kan? iya di beberapa Instagram. Nah itu kemana? Penghasilan masih sedikit atau apa? Kok pertanyaan gue gini, kenapa bisa sampai lu transport ke sini aja sampai nggak ada gitu? Itu yang buat gue kayak, oh, ini seancur itukah hidupnya Gaga Muhammad gitu? Banyak kan ke orang tua sih, jadi kalau minta lagi juga nggak enak, jadi yaudah. Orang tua masih hidup? Masih hidup, dua-duanya masih ada. Kerja? Lagi nggak kerja. Dua-duanya? Dua-duanya. Kenapa? Ada efek gara-gara kasus lu ini atau? Oh nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Oke. Coba dong lu ceritain tentang kehidupan lu di dalam. Kehidupan di dalam gimana ya Pak Bro kayak sebenarnya sedih semua sih Pak Bro. Gak ada yang buat ya kalau misalnya buat dicontoh juga nggak enak sama sekali sih. Nggak ada enak-enaknya. Di dalam tapi lu kerja? Dalam pun nggak juga. Enggak juga. Jadi lu ngapain kegiatan sehari-hari di Cipinang ya? Cipinang betul. Cipinang tuh lu ngapain aja? Kebanyakan dalam untuk apa ya, biar mengamankan diri juga kali ya, biar pengurusan semuanya lancar ya, ngambilnya di musola biasanya atau ke masjid. Jadi emang kegiatan-kegiatan kajian-kajian gitu. Oh gitu. Banyakan Oh lu sana. muslim ya? Muslim. Oke. Jadi kegiatan keagamaan lah ya. Betul. Lu jalanin di dalam. Oke. Terus emang di dalam tuh nggak ada apa gitu pekerjaan yang bisa lu kerjain gitu, keterampilan atau apa gitu? Ada kegiatan namanya BIMGIAT, cuman sana lebih banyak buat kita mengasah keterampilan kita kayak nyukur, terus ada editing sama videographer gitu-gitu. Editing tuh maksudnya di HP atau di komputer? Di komputer. Oh di komputer. Ada inkubator di situ namanya. Ada fasilitasnya ya. Betul. Oke.
Kita mulai dari, sorry ya, ini gue agak sedikit mau flashback. Mungkin ini ada kenangan pahit. Ya mungkin untuk keluarga Laura juga seandainya mendengar ini juga kayak mungkin ke-recall lagi ya kan. Saya sorry dulu, dan gue juga gimana ya, gue agak deg-degan, bukan deg-degan, kayak gemeter gitu mau ngasih pertanyaan ini ke lo. Maksudnya ada campur sama ini apa ya, emosional gitulah sedikit. Gue mau nanya, ceritanya waktu itu lu gimana sih bisa sampai kecelakaan itu? Lu dugem di mana kah? Atau lu terus lu mabok berapa botol gitu loh? Coba lu sedikit cerita deh. Real ya, jangan Real. ada. Nggak ada yang di. Ya, Karena ngapain kita ubah kan? Nah, buat ya. apa? Karena udah terjadi. Terus Iya. Lauranya juga udah almarhum pula. Lu udah ngejalanin juga. Ya udah, jadi lu cerita real aja udah. Jadi kejadiannya itu kalau nggak salah hari Minggu pagi, terus gue juga habis dari SCBD. SCBD itu, SCBD ada beberapa klub lah situ lah. Yeah. Nah itu jam 1 atau jam 2 pokoknya selesai, kita menyempatkan diri buat makan. Makan dulu di daerah Blok M, Gultik, Bulungan situ kan. Makan di situ, nggak lama pokoknya jam 3 apa jam setengah 4 jalan ke Jagorawi. Jalan ke Jagorawi mau ke Cibubur waktu itu. Oke. Rumah di Cibubur ya? Rumah Cibubur. Laura juga? Laura itu di Purigading. Lu ke Cibubur mau ngapain? Dia waktu itu balik ke rumah gue. Oh, oke. Gitu. Terus. Lalu kayak pas nyampe di Jagorawi itu udah pokoknya jam 4 kurang. Gue nggak, ya itu yang microsleep itu, ketiduran bentar, kaget di depan tuh ada mobil. Nah gue ketiduran, gue lihat ada mobil sini. Gue bangun-bangun karena kaget, gue banting kanan kan, kanan. Nah tadi sebelah kanan tuh ada mobil juga, jadi kayak mobil yang sebelah kanan juga maju, jadi kayak ngebut juga kan. Saya kena gini, terus kena truk. Jadi dari kanan ke kiri baru makin mobil kebalik. Kayak gitu. Nah terus setelah udah kebalik-balik, ya gue keluar dari mobil, ngeluarin dia juga, ngeluarin dia dari situ, langsung nyari mobil yang pokoknya ada deh, mobil yang bantuin ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, nggak lama di rumah sakit, naruh dia di UGD. Di rumah sakit Melia. Di Cibubur. Nah habis itu karena udah hektik banget, mau terima kasih dulu nih sama yang nganterin. Orangnya udah keburu gak ada. Itu kalau gak salah Xenia apa Avanza warna hitam gitu. Mobil lu tinggal di sana ya? Mobil tinggal. Jadi yang benar-benar yang kayak gue ini cuma dia doang ke rumah sakit. Udah gitu doang. Terus posisi si Laura itu tidak sadarkan diri atau? Dia kayak bangun cuman masih setengah sadar. Setengah sadar sih bisa. Setengah sadar, tahu ya ada lu di situ berarti? Tahu. Dari gue pas dibawa sama orang itu, yang dibawa sama pengendara Xenia ini, di depan McD Cibubur yang ada SPBU, pokoknya keluar tol ada McD sama SPBU. Nah itu dia masih ngobrol sama gue di situ, ngobrol kayak, Bih, ini kita mau beli makan dulu ya, dia bilang gitu. Tapi ternyata kita ke rumah sakit. Gitu. Terus? Ya situ udah, bawa dia ke rumah sakit, diperiksa, di ronsen gitu-gitu sama dokter. Di ronsen pokoknya kita berdua nih nggak ada yang harus ditindak, kayak tindak langsung secara kayak misalnya harus langsung dijahit atau ada yang patah, nggak ada. Ternyata pas dia di MRI di bagian tengkuk lutut lehernya ini kegeser, dislocation gitu, yang menyebabkan sarafnya kejepit kayak gitu. Saat itu di UGD ada nggak Laura bilang aku nggak bisa gerak nih kaki atau tangan gitu? Pas UGD itu dia karena mungkin masih shock, jadi dia belum ngomong apa-apa. Tapi di hari yang sama pas udah masuk kamar baru bilang kayak, Bi kok kayak sakit ya badan, nggak bisa gerak kayak gini. Terus kayak gue coba nyamain kayak olahraga, maksudnya kayak ketika kita peregangan otot, maksudnya kayak agak susah ditekuk kayak, mungkin kayak gitu kali Bi, jadi kayak masih shock aja gitu. Terus kata dia, oh ya udah, akhirnya dokter periksa. Setelah 2-3 hari masih sama, akhirnya dirujuk buat MRI, buat diperiksa lagi secara detailnya gitu.
Itu pada saat kecelakaan dia di dalam mobil nih, agak mundur dikit ya. Dia di dalam mobil kegencet atau gimana? Dalam Karena hanya lu nih yang karena lihat. posisi mobil kebalik, nih Kebalik. kayaknya dianya pokoknya pas posisi kebalik gue keluar gue di dalam gue juga posisi kebalik jadi kayak Iya, kayak gimana iya. ya kayak kebalik gini gue Iya. ngeliat dia juga gini cuma layarnya gini Oh, jadi kayak oke. kayak ketiban gitu layarnya. Oke, iya dia begini lah ya. Oke. Tapi kebalik bang. Kebalik, Ya, kayak iya, gitu. iya. Nah, Terus? dari situ gue langsung kayak gara-gara gue ngeliat dia, pokoknya Tapi dia nggak kegencet sama besi atau apa yang dari bodi mobil gitu kan? nggak ada Oh, karena nggak ada. airbag keluar. Oh, airbag keluar. Cuman yang di otak gue pertama Itu pakai seatbelt nggak? Sorry. itu gue Nggak pakai. pakai seatbelt dan dia juga pakai cuman kayak gimana ya ngomongnya seatbelt cewek gitu loh. Seatbelt cewek itu gimana? Ya? Maksudnya kayak yang udah dipasang, Oke. Oh dia di. terus yang atasnya doang gitu. Oh cuman bagian depannya doang, bawahnya enggak. Jadi bawahnya enggak. Jadi Oh. ininya badannya dia sempet kayak gini bang, ke tekuk gitu, Oh iya, iya, kelempar. iya. Makanya dia bisa naik ke atas karena bagian bawahnya nggak kena. Betul. Oke. Kayak gitu. Terus Terus? kayak pilihannya gue ngeliat bukannya karena gue pertama kali ya. Jadi gue ngeliat mobil udah berasap. Gue bilang kayak ini mobil meledak. Gue bilang Oke. ini mobil meledak. Udah, Mobilnya apa sih bro? Altis waktu itu. Altis, Bang. oke. Terus lanjut. Ini mobil meledak udah. Karena ternyata itu air karburator doang kan. Ternyata gue gak tahu sih. Gue tahu ketika kecelakaan ya mobil pasti bisa aja meledak. Dan di situ ada orang jadi kayak otak gue cuma gue keluarin dia langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Gak nunggu ambulan atau gimana. Kayak gitu. Nah kita balik lagi ke rumah sakit. Setelah itu 2 hari ya, lu bilang tadi 3 hari. 3 hari di situ dia merasa tidak gerak. Hah. Terus lu ngapain? Akhirnya dokternya Lu informasi ke orang tua? Oh atau udah dari hari pertama. Oh, dari hari pertama udah. Oke, udah. terus? Dari hari pertama Oke, lanjut. mama papanya udah datang. Oke. Kayak gitu. Setelah udah 3 hari. Jadi pertama keluarga gue dulu keluarga gue dulu yang datang Oke. karena rumah gue kan di Raffles. Oke. Melia tuh di sebelahnya. Jadi Oke. udah nyampe duluan terus kayak oke lihat kondisi Laura. Mhm. Akhirnya nggak lama pokoknya Laura udah almarhum udah di kamar, dia baru orang keluarganya dia baru datang, mamanya, papanya. Kayak Oke, gitu. terus lu ngomong apa tuh sama keluarganya? Langsung minta maaf, abang saya, tante maaf tante kita kecelakaan tante gini-gini, Laura tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa, maksudnya masih hidup lah. Gitu. Iya. Laura masih nggak kenapa-napa gini-gini. Kayak kenapa gue bilang nggak kenapa-napa karena gue tahu yang the worst ya, misalnya kayak orang kecelakaan mobil di tol tuh bisa sampai meninggal atau gimana. Iya. Ya gue bilang kayak ini nggak kenapa tante masih bisa ini masih selamat gini. Oh, yaudah kata tante yaudah nggak apa kita ini dulu pelan-pelan gini. Papanya emang karena itu ya orang-orang mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak yang tahu papanya kayak gimana. Papanya tuh keras tapi baik banget. Emang kelihatannya mungkin makanya sering ada tensi antara keluarga gue sama keluarga dia gara-gara papanya itu yang modelannya tuh yang kayak orang apa ya namanya Hungaria ya orang bule ngobrolnya gini kayak kasar sebenarnya tapi sebenarnya itu baik orangnya aslinya baik jadi kayak keras gini kayak ngomong saya iya kamu ini tapi nggak ngomongnya ke dokternya itu benar-benar sebaik itu karena dia tahu ya udah namanya kecelakaan kita berdua yang dia marahin langsung tuh hari itu bukan sayanya tapi dokter yang di sana karena nggak langsung dibantu Tanganin. gitu betul. Emang gak langsung ditanganin? Gimana ya bang ya karena di MRI di Cibubur tuh nggak ada, jadi kita harus ke Sentul gitu di Terus? Melia ya maksudnya. Terus? Jadi lumayan lama karena dokter yang bersangkutan pun harus pergi ke Sydney dulu dan lain, makanya 3 hari dulu dia pulang sini ke rumah sakit baru bisa dirujuk ke Sentul. Sentul. Nah setelah 3 hari itu lu terus di sampingnya Laura tuh ya? Oh, ngasih support? Selalu. Ngasih support. Nah tapi gue denger kabar nih. Ya ini dari mulutnya Laura ya. Bahwa lu sempat ngilang. Oke. Bahkan lu sempat disindir di Instagramnya dia, lu party-party. Ngerti. Nah itu tanggapan lu apa tuh? Ini sedikit ngelurusin aja, bukan ngelurusin sih jatuhnya ya, ngilang pas kejadiannya tuh setelah setahun, pokoknya setahun gue bareng dia ngurusin. Jadi setahun lu nemenin? Di rumah dia. Oh lu nemenin setahun kan dulu? Dia gak mungkin kemana-mana jadi bed rest gitu kan di rumah dia. Jadi lu temenin tuh setahun ya? Oke, terus? Terus gak lama ada pemanggilan buat bikin BAP. Setelah BAP kondisi rumah juga yang kayak nyokap bokap kan pisah nih. Nyokap bokap pisah jadi nyokap juga sendiri siapa? di rumah. Gue. Oke. Jadi nyokap sendiri di rumah dan mau gak mau gue juga harus itin waktu dulu. Nah sembari BAP nyokap tuh minta ngajak ngobrol dulu di rumah. Gak lama ngobrol di rumah. Maksudnya udah ngasih kayak bentar ya balik dulu ke rumah gini-gini. Ya udah gini nggak lama
sempat tensin, maksud tensinya naik gitu, kayak kita bareng sama-sama emosi gara-gara satu punya masalah, satu juga punya masalah. Terus ya udah dia kayak sempat yang ngeluarin di sosial media tuh, abang ngeluarin di sosial media, dan aku juga kayak padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu, nggak perlu sampai kayak gitu, tapi yaudah nggak apa-apa. Gak lama setelah udah mau kayak udah turun semuanya udah baik-baik aja, kita tuh sempet chatan pokoknya ada chat di DM-an sama dia. DM-an sama dia itu udah mulai turun tuh, itu udah mulai baik-baik. Niatan mau main lagi ke sana, keburu dipanggil P21 kejaksaan. Jadi fasenya tuh nggak nyampe, pokoknya keluar dari rumah dia tuh kan setahun Desember, berarti BAP Desember 4 bulan habis keluar dari rumah dia, terus P21. 4 bulan 5 bulan lah. Oh, jadi lu ngilang itu karena lu disidik. Jatuhnya bukan di situ juga, Bang, karena habis di BAP, nah itu baru udah pulang. Pulang kemana maksudnya? Ke rumah. Ke rumah lu? Karena kan selama gue setahun itu, gue bisa dibilang 24/7 di rumah dia. Oke. Selama setahun gitu. Selama setahun. Abis BAP lu gak balik lagi ke Lora? Abis BAP gak balik lagi. Kenapa? Karena gue lumayan ini juga, Bang, karena maksudnya kalau emang namanya laka ya, laka kalau misalnya kecelakaan ya udah di 2019 kecelakaan, langsung diproses BAP ini udah 2019, 2020, 2021 baru proses. Jadi lu ada rasa kekecewaan gitu? Karena menurut gue ini bukan dari keluarga ya. Karena menurut gue ini secara pemerintahan, maksudnya di mana ketika ada kejadian kecelakaan harus langsung ditindak. Gak bisa nunggu pelaporan. Ini bukan kasus yang terlapor, tapi kasus yang emang harus itu. Oh, jadi lu emang berarti sengaja untuk tidak datang karena ada bentuk rasa kecewa lu sama Lora gitu? Atau keluar dari Lora gitu? Enggak, atau gimana? Jatuhnya bukan ke keluarga mereka. Apa? Jatuhnya ke bisa dibilang kita aparat sih, Bang. Karena gimana ya? Karena ketika kecelakaan, kalau misalnya saya tahu nih 2019 masuk, kelar berarti 2021 dia masih bisa hidup dong. Karena dia meninggal aja 2021. Ya kan? Nggak, maksud gue, pertanyaan gue, lu ngilang itu kenapa? Ngilang itu gara-gara di rumah, terus kayak kita butuh ngobrolin dulu karena ini kan udah bikin BAP nih. Kayaknya ngilangnya berapa lama sih? Persidangan. Ngilangnya tuh 4 bulan 5 bulanan pokoknya. Nah, tapi ngobrolin sama orang tua segitu lama? Karena kan ada proses ini, Bang, selama gue setahun ini, 2019 ke 2020, ada yang namanya somasi itu. Oke, gitu. Iya, gue sempat dengar ada somasi. Terus? Somasi itu udah dijalanin, maksudnya gua sama almarhum tuh nggak tahu nih, kita berdua benar-benar nggak tahu nih, kayak kita berdua udah saling jalin hubungan aja Saling bareng. support. Tapi ternyata keluarga kita masing-masing ada clash. Oke. Gitu. Jadi clashnya gara-gara apa sih? Clash. Gue juga baru pas Desember itu gue baru diceritain pas sama balik siapa? rumah sama nyokap bokap. Pas balik rumah diceritain, Kak, ini ada apa namanya somasi gini-gini, udah 2 kali 3 kali didatengin dia bilangin emang belum bisa bantu. Diminta nominal sekian. Cuma gue sama keluarga kan emang awalnya bilang kayak nominalnya terlalu gede kan. Berapa sih kalau boleh tahu nominalnya? Boleh nggak? Gak enak sih, Bang, gue kayaknya. Gak enak ya? Oke, skip. Terus? Iya, karena intinya ini nominal ini buat dia sampai umur 50 tahun. Dia umur 5 tahun. Cuma kan, dan gue sama keluarga sih emang benar-benar pertama gak bisa bantu. Kalau emang ada duit segitu pun, kita bareng-bareng, gak perlu kita harus ngasih segini. Kayak kita ya udah kan mereka pacaran dan bisa aja kalau misalnya emang butuh ntar dikasih gini-gini gitu. Seandainya ada. Tapi kan waktu itu juga emang lagi gak ada. Lagi gak bisa bantu. Akhirnya udah didatengin somasi kedua juga masih sama, masih gak bisa gini-gini, masih belum bisa karena masih proses gini-gini. Udah sampai ke somasi ketiga. Somasi ketiga tuh kalau gak salah udah mendekatin yang gue bikin ininya, BAP-nya gitu. Lu cinta gak sih sama Laura? Cinta, sayang ya? Sayang. Nih gue coba nanya ya, kenapa gak saat itu lu pilih untuk nikahin dia? Karena yang gue tanggep nih kalau misalnya dibiayain sampai 50 tahun, artinya kan kayak ada gap di situ kan. Kenapa gak lu nikahin terus lu nafkahin? Kan otomatis ketika lu nikahin dia, lu nafkahin kan, lu rawat dia. Karena udah satu keluarga juga ya. Iya, satu keluarga juga. Iya, istri udah pasti pacaran. Dong ngebiayain. Jadi biar tidak ada kesannya tetap seperti orang lain gitu kan, seperti ada gap tapi ngebiayain, tanggung jawab. Paham. Kenapa lu nggak kepikiran untuk
nikahin dia? Sempet ada bahasa gitu tapi dari pengacara bang. Jadi Pengacara dari siapa? Pengacara gue. Oke, terus? Nikahin aja, mending kita nikah gini Tuh. daripada kalian pusing takut somasi gitu-gitu. Iya. Mending nikahin. Udah akhirnya dari keluarga buat memberanikan tuh membuka suara buat kenapa nggak nikah aja gini. Terus papahnya yang almarhum papanya yang bilang kayak nggak usah gini ya. Udah. Oke. Jadi Berarti di situ yang gue tangkap dari keluarganya atau bapaknya memang udah nggak respect nih sama lo. Mungkin Jelas. kayak gitu, ya. Ya kan? Emang pengen lo bertanggung jawab dari segi materi sama tanggung jawab lainnya mungkin gitu ya. Ya, jadi kayak papanya tuh emang sekeras itu tapi baik banget. Gue tau dia baik. Cuma masih sampai sekarang juga gue belum paham sih kenapa kalau misalnya emang saat itu dia iyain buat nikah, ya mungkin kita jadi nikah atau gimana. Tapi emang Tuhan berkata lain sih. Jadi emang udah jalurnya. Masuk juga proses gini-gini. Itu yang soal Laura bilang lo party-party gimana? Oh ya, yang party-party. Jadi bukan yang kayak habis itu party enggak bang, kayak bukan yang apa ya bahasanya, acara orang lah, acara ulang tahun. Emang ulang tahunnya kebetulan di klub. Gitu. Itu lo sama cewek di situ? Enggak sama cewek. Laura tahu? Dia tahu. Gue bilang ulang tahunnya sini di sini. Gitu. Masih Nggak tahu. ngizinin? Awalnya dia ngizinin, tapi lama-lama dia kayak nggak jadi dia gini-gini. Nah dia juga kan masih lagi kondisi gitu aja. Gue ajarin banget kan. Yeah. Cuman dan gue juga di umur segitu juga yang kayak masih emosian juga. Jadi kayak salahnya gue adalah nggak bisa ngeitin energinya dia gitu. Kayak nggak wajarin kayak oh ya udahlah namanya kayak gini gitu. Oke. Masih egois lah bahasanya. Tapi lo selingkuh pada saat posisi seperti itu karena gue dengar kabar. Lu diduga atau diperkirakan sama Laura ini lu selingkuh, punya pacar lain? Enggak ada. Kalau misalnya kayak sama cewek lain gitu enggak. Terus? Enggak sih bang. Kayak maksudnya yakin bro? Yakin. Atau lu deket sama cewek? Ya kita ngomong laki sama laki ya. Paham. Lu setahun gitu kan. Mungkin pasti hubungan lu sama dia dengan yang maksudnya Laura lagi sakit gitu kan. Otomatis yang harusnya bisa jalan-jalan ini kan gak bisa. Lu bener-bener pasti boring lah di rumah doang kan. Gitu. Iya kan. Pasti ada masanya lu pengen hangout terus ada perempuan lain masuk atau apa. Ya kita ngomong fair-fairan aja laki sama laki. Paham. Lu gak ada flirting, cheating apa ya gitu? Enggak sih. Bener-bener gak ada? Gak ada. Berarti tuduhan Laura itu gak bener? Apa kecurigaan dia seorang perempuan aja atau gimana menurut lo? Betul. Mungkin kecurigaan kali ya. Karena kan di masa yang kayak gitu pasti overthinking juga kan bang. Overthinking mikir kayak gimana. Kayak gitu. Takutnya kayak ya udah namanya kita di public space. Terus ada orang bareng tiba-tiba gak sengaja. Dimana kelihatannya lagi kayak gitu padahal enggak. Kayak public space aja gitu bang. Gitu. Tapi kalau nih sampai Laura bilang lo pakai uangnya Laura, paham. narik di ATM, itu coba gue pengen tahu deh penjelasan lo, menurut lo. Ini yang gue juga ngikutin sih kalau ini masih ngikutin karena selama almarhum masih hidup tuh apapun yang keluar pasti gue ikutin. Yang ATM itu pokoknya orang-orang tuh sempat bilang ada dua, jadi yang iPhone pertama itu di Jepang. Itu juga yang di Jepang. Iya di Jepang. Itu lu dibeliin kan? Itu tapi emang kita kayak bahasanya sekarang gimmick ya. Gimmick buat ini ntar kamu pura-pura gesek ATM aku. Ntar bilang aja kamu bercanda ternyata itu ATM kamu beliin aku iPhone tapi pakai ATM aku gitu. Aku bilang oh ya udah karena emang dia pengen beli iPhone hari itu gitu. Udah gue kayak udah oke. Nah yang kedua emang pakai duitnya dia tuh pas kecelakaan. Jadi pasca kecelakaan itu posisi duit gue tuh pokoknya ATM gue cuma ada berapa ya? 3 juta deh kalau gak salah 3 juta. Nah sedangkan kamar yang kita mau tempatin itu sekitar 5 apa 10 gitu. Kayak 5 juta. Akhirnya gue izin, gue bilang kayak Lau boleh gak
aku gesek dulu pakai ATM kamu karena buat ke kamar harus bayar dan sedangkan dia pengen ke kamar baru banget dia udah capek di UGD maksudnya kayak pengen ke kamar pengen tidur gini. Oh ya udah akhirnya kata dia yaudah ini ambil aja sudah gue ambil. Nah keadaan dia juga yang masih setengah sadar gitu. Akhirnya udah gue gesek sekitar 5 juta buat di rumah sakit buat biaya kamar. Tapi habis itu ya pokoknya itu biaya kedua. Jadi biaya pertama itu ada sempet kayak UGD doang. Awalnya mau pulang, cuman dikasih obat gini-gini, bayar ronsen gitu-gitu. Nah itu masih bisa gue handle karena nggak semahal kamar. Pas kamar itu lumayan bang, gitu. Lu geseknya cuma itu doang? Itu doang, pas itu. Sekali doang udah buat rumah sakit. Doang, Laura buat kamar. Maksud gue gini ya, kayak nggak logik sih. Maksudnya kalau misal itu uang dipakai buat berobat buat gue nih, misalnya gue lagi sakit, terus lu nemenin gue ke rumah sakit, terus lu ngambil ATM karena lu nggak punya uang, buat nalangin lu ngambil ATM gue buat gesek. Tapi ketika itu lu udah jelasin ke gue buat rumah sakit, gue kan nggak marah harusnya. Iya. Yang kalau yang gue lihat sih ya, mungkin maksud dia karena bahasanya dia tuh nggak izin bang. Even gak izin nih ya, tapi ketika dalam tahu itu buat gitu. gue harusnya gak marah. Sebenarnya gitu. Iya, lu yakin lu ceritanya begini? Serius. Emang buat rumah sakit? Buat kamarnya dia. Terus gak ada lagi uang dipakai? Gak ada lagi. Tapi kok bahasanya Laura bahwa dia itu uangnya dipakai sama lo? Nah, ini yang mana nih? Itu yang gue juga bingung. Sampai sekarang gue bingung. Apa mungkin gini ya, mungkin uang dipakai tuh maksudnya kayak selama kan gue selama setahun itu di rumah dia tapi gue misalnya hari Sabtu tuh pulang. Sabtu pulang ke rumah terus Minggu balik lagi ke rumah dia. Nah itu kan dari rumah ke rumahnya dia. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya gue emang gak ada ongkos atau gak ada yang nganterin. Dulu kan masih ada motor ya sama supir lah ada satu. Ada mobil juga masih bisa nganter. Tapi kalau misalnya gak bisa nganter gue bilang kayak lah boleh itu gak lo minta tolong pesenin Grab gitu-gitu. Oh yaudah gini-gini kayak gitu. Iya itu kan sepengetahuan gitu. dia. Nah tapi dia ngomongnya sampai ngambil loh. Nah itu gue juga masih belum paham tuh bang. Maksudnya orangnya juga. Soalnya lu ada sempet ngancem dia untuk gak cerita. Berarti ada something nih. Gak pernah. Gue gak pernah ngancem dia buat cerita apapun. Iya untuk gak cerita. Iya gue gak pernah. Nggak lu yang bener bro. Serius. Lu bener lu. Lu jangan cerita jangan bohong lu. Mana mungkin lu. Cerita gak kayak gitu. Bullshit lu.